Semangat pagi yang luar biasa untuk kita semua. Luar biasa, hari Senin pagi waktunya Monday Morning Motivation bersama saya David Setiawan dan Pak Darmadi Darmawangsa tentunya. Apa kabar Pak Dar? Luar biasa, tahun 2022 selalu banyak dinamika yang terjadi, tetapi kita harus tetap positif Pak David. Positif dan luar biasa. So teman-teman sekalian, kita Pak Darmadi kita sudah banyak sekali bahas fondasi sukses ya. Beberapa episode bahkan ya. Kayaknya sudah lengkap sebenarnya. Sudah lengkap ya. Dan di Monday Morning kali ini kita akan masuk ke selling skill seperti itu. Ya, lebih ada topik selling skill yang baru ya. Ya, dan Pak Dar, saya mau tanya ke Bapak nih. Bapak, hari ini kita bawakan sebuah topik objection is my life. Agak aneh juga ya Pak ya. Rasanya kok orang kalau objection itu kan nggak seneng gitu ya. Saya ditolak juga nggak suka gitu. Saya rasa di dalam dunia selling skill yang paling ditakuti oleh para marketing associate, oleh sales agent biasanya adalah bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan, yang seringkali yang membuat mereka tuh sebenarnya mereka tahu jawabnya. Oke. Tapi satu kunci yang paling berat adalah mereka nggak mempersiapkan gitu. Okay. Jadi ketika ditanya itu biasanya gesturnya kelihatan gitu, kelihatan tidak mampu menjawab, kelihatan ragu, nggak siap, dan customer itu, klien itu menangkap body language kita, intonasi kita, raut muka kita, sehingga rasa percaya yang awalnya sudah percaya bisa-bisa jadi tidak percaya, dan ketika dia sudah tidak percaya, kemungkinan dia jadi beli, mungkin dia tunda dan akhirnya nggak beli. Jadi ini sesuatu yang penting Pak David. So objection is my life. Iya, objection is my life. Jadi kenapa topiknya kita agak sedikit nyeleneh, karena kebanyakan yang saya tadi bilang, orang sales itu menghindari objection. Tapi saya ingin balikin lagi bahwa tanpa objection, seseorang itu tidak akan beli, Pak David. Menarik sekali. Iya, Pak David kalau beli barang-barang yang murah, barang-barang yang Pak David sudah tahu kualitasnya, ya itu biasanya tidak perlu ada nasihat dari orang. Setuju. Ya. Pak David mau beli coklat gitu ya, Pak David ke supermarket, Pak David nggak akan nanya coklat ini enak atau nggak enak. Udah ada beberapa brand yang di otak Pak David sudah pernah coba beberapa kali dan kayaknya enak. Pak David tinggal ambil, tinggal bayar, begitu ya. Dan kalaupun Pak David masih mau mengambil waktu untuk berpikir, mungkin Pak David akan membandingkan harganya di e-commerce dan segalanya, dan berusaha mencari barang yang paling murah lah ya. Karena produknya Pak David sudah tahu, tinggal cari yang paling murah. Setuju? Tapi kalau dalam membeli properti begitu ya, itu banyak hal yang tidak gampang. Dalam menjual properti kita dan dititip properti ke agent, banyak hal yang mesti kita tanyakan ke agent, karena ini menyangkut transaksi yang jumlahnya besar. Dan kita jarang juga melakukan transaksi properti. Mungkin dalam seumur hidupnya seseorang menjual properti mungkin palingan nggak lebih dari 5 kali gitu ya. Dan step per stepnya banyak hal yang mereka sudah lupa. Dan mungkin mereka tidak ketahui. Oleh sebab itu, mereka seringkali bertanya. Dan kalau agent itu tidak yakin menjawab, tidak memberikan jawaban yang pasti, jawaban yang bagus, mereka tuh akhirnya berpikir nih, lebih baik saya mundur dulu, lebih baik saya tunda dulu. Dan ini mengakibatkan penjualan properti yang mestinya sudah di depan mata itu akhirnya bisa hilang begitu saja. So Pak Dar, kita sekarang mulai coba masuk ya Pak ke dalam ya, silakan. Objection is my life. Ini saya pengen Anda ketika seseorang bertanya udah mulai keberatan terhadap apa yang Anda tawarkan ya, Anda harus di mindset Anda itu langsung tiba-tiba berpikir positif begitu. Berpikir positif dulu gitu ya. Wah, orang ini objection. Kenapa Pak? Karena nanti saya akan lihat bahwa sebenarnya objection itu sebenarnya adalah sebuah langkah-langkah yang sudah menuju ke penjualan Pak. Malah menarik nih Pak, ketika Bapak ketemu orang ya, Bapak presentasi begitu ya, malah kita takut sebenarnya kalau orang itu hanya ngangguk saja gitu ya. Justru sebaliknya ya? Justru sebaliknya, kita sebenarnya ingin dia bertanya balik terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan gitu. Karena ketika dia bertanya, interestnya dia, fokusnya dia ada di tempat itu. Oleh sebab itu, saya katakan sebenarnya kita harus treat bahwa objection itu adalah teman kita gitu. Jadi jangan dihindari, jangan ditakuti. Objection ini sebenarnya yang akan memperlihatkan bahwa saya tuh beda dengan orang lain loh. Objection ini yang akan memperlihatkan bahwa produk saya lebih bagus dari orang lain. Oleh sebab itu sebenarnya seorang agent yang pintar adalah seorang agent yang menanti-nantikan objection ini datang. Wow. Nah ini menarik kan ya. Jadi objection kita harus anggap sebagai teman kita. Tentu kalau dia teman kita harus mampu memperlakukan teman kita dengan baik. Pak David nggak bisa bilang saya temannya Pak David kalau Pak David nggak ngerti saya. Setuju? Demikian juga sebaliknya. Saya nggak ngerti Pak David, saya nggak akan bilang Pak David teman saya. Kenapa saya bilang objection itu adalah teman saya? Karena saya mengerti sebentar lagi Pak David akan keberatan, dan keberatan itu akan saya jawab dengan baik. Dan itu akan memperkuat rasa trust Pak David terhadap saya, dan itu kemungkinan akan membawa kita kepada langkah-langkah berikutnya yang menuju pada transaksi properti. Setuju. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa tanpa adanya objection, ya,
Sebenarnya sebuah perusahaan itu tidak perlu menggaji seorang sales begitu. Bener ya? Iya. Jadi kalau kita umpama ke McDonald, kita ke Kentucky Fried Chicken, kita mau beli ya, itu semua sudah ada terpampang di atas gitu ya. Iya, Paket A, paket B, paket hemat, paket panas. Udah ada Pak David ya. Bahkan kalau di hire ya, yang di depan counter itu orang bisu sekalipun Pak, dia bisa melakukan Pak. Bahkan di luar negeri kan semua self service kan. Iya, bahkan udah main mesin semua. Iya. Jadi ambil contoh nih, saya hire orang bisu aja ya, dia di depan counter gitu ya. Kemudian Anda datang, Anda lihat, ya Mbak, saya pengen paket A. Dia tinggal ketikin aja paket A, enter, kelihatan angkanya, Bapak bayar, selesai deal gitu ya. Iya. Jadi kalau orang sales ya berharap di dalam sales property khususnya, berharap di dalam transaksi ini tidak perlu ada keberatan, mungkin perusahaan tidak perlu meng-hire seorang yang namanya seorang marketing atau sales gitu. Iya. Nyari aja orang yang ya apa saja ya. Karena orang hanya butuh flow-nya saja. Tetapi dengan adanya keberatan itu ya, sebenarnya kesempatan Anda untuk membuktikan diri Anda gitu. Apakah Anda worth it atau tidak? Ya, setuju. Ya. Nah, bahkan saya katakan bahwa kemampuan kita menghandle objection itu ya, itu sebenarnya adalah jantung dan jiwa dari professional selling gitu ya. Wow. Ya, dia bahkan bukan takut ya. Dia bahkan bukan takut dengan hal-hal seperti ini, bahkan dia welcome. Kenapa dia welcome? Karena dia sudah prepare. Kenapa dia welcome? Karena dia sudah punya jawabannya. Boleh nggak kalau saya katakan begini Pak Dar? Kalau adanya objection itu artinya berarti kesempatan bagi sales untuk nunjukin dia punya kungfu. Iya, itu juga bagus. Makanya itu kan untuk mengangkat trust-nya orang bahwa orang itu akan menemukan bahwa orang ini berbeda dengan yang lain. Iya, yes. Ya, Kesempatannya di situ ya. Ya, jadi itu ya. Nah, yang malah kita paling takuti adalah ya seringkali ya kalau prospek kita tidak keberatan sama sekali. Ditelepon, Pak ini kita punya produk Pak, ini bunganya begini Pak, ini gini Pak, ini gini Pak, iya, nggak nanya, iya, nggak nanya, nggak nyela, nggak apa, kita tuh mestinya takut gitu. Dingin ya. Iya, kita jangan happy dulu gitu ya. Kita jangan, kayaknya banyak sales begitu, apalagi telemarketing. Saya sengaja kadang-kadang suka pancing gitu ya. Dia ngomong apa saya, iya gitu ya. Dia tuh udah mulai takut tuh, karena skripnya sudah mau habis gitu ya. Skripnya udah mau habis, dia tinggal thank you, saya tinggal tutup gitu. Selesai. Jadi sebenarnya kalau mau nolak orang sales gampang gitu ya. Just ya. Yes aja. Malah orang sales yang pinter itu ketika kita udah ngomong yes 2 kali, dia udah mulai mikir gitu. Dia udah nggak mulai pernyataan, dia udah mulai bertanya malah ke kita ya. Karena kalau dia ngomong terus kan kita bilang iya aja gitu. Tapi ketika dia bertanya, otak kita muter gitu kan ya. Nah di situ kunci dari seorang sales yang baik, karena kalau prospek itu tidak pernah berkeberatan ya, tidak pernah challenge you punya produk, tidak pernah challenge you punya klaim yang pernah you katakan gitu ya. Nah, mungkin ujung-ujungnya dia nggak akan beli Pak David. Setuju. Ya. Setuju. Jadi seringkali ya, bahkan kalau saya sudah ngomong beberapa poin di sini, Anda sebagai seorang real estate agent malah menunggu kedatangan objection itu dengan semangat. Anda pengen customer itu tiba-tiba nyela Anda. Sorry ya Pak, Bapak tadi mengatakan komisi yang Bapak butuhkan untuk terjadinya transaksi ini 3% ya Pak ya. Ya, tapi kayaknya kemarin ada agent lain datang dan dia bilang 2% juga bisa. Ini menarik sekali Pak. Anda jangan gagapan di sini nih. Aduh, kok bisa Bu ya? Ini mestinya 3%. Nggak prepare itu. Kalau yang gagapan nggak prepare gitu ya. Ini jujur, customer yang tadi ngomong itu sebenarnya dia memberikan fakta nggak sebenarnya? Iya. Fakta yang real gitu ya. Betul. Anda nggak bisa ngindarin Betul. Ya kan? Dan cara Anda menjawab pertanyaan saya itu memperlihatkan siapa diri Anda sebenarnya. Yes. Ambil contoh nih Pak David akan jawabnya gini. Oh ya? Berapa emangnya ditawarin oleh agent lain? Ya agent lain 2% juga mau. Kalau begitu saya 1,5 Bu. Ini juga menarik kan. Mungkin banyak orang bilang, ya bagus dong Pak. Kita kan dibanting nih Pak. Kita kan kasih 3. Kemudian dibilang ada yang 2. Ya udah saya 1,5 Pak. Senang dong, pemiliknya senang dong. Senang, tunggu sebentar Pak. Dia pikir, jangan-jangan ada yang 1 weh. Jangan-jangan ada yang bisa lebih murah lagi. Jangan-jangan ada yang nggak pakai komisi oke kali. Iya, jangan-jangan ada yang nggak pakai komisi oke. Atau dia tanya, sebenarnya kalian nih charge 3%, 2,5%, 2%, beda servisnya apa gitu ya? Iya. Apa sama aja? Nah kalau sama aja seperti tadi Pak David beli coklat tadi ya, cari aja yang paling murah, setuju kan? Setuju. Tapi apakah dengan memberikan yang paling murah bisa menyelesaikan masalahnya dia? Enggak. Oke ya. Jadi hati-hati nih ya. Hati-hati nih, kadang-kadang kita nih yang saya tadi bilang ya, kalau orang sudah tidak keberatan, kita tenang-tenang. Tapi juga demikian juga ketika orang mulai keberatan, Anda mesti bersiap. Kalau nggak bersiap juga akhirnya kelihatan bodohnya begitu Pak ya. Iya. Baik. Jadi objection is your friend ini menarik Pak ya. Ya.
Keberatan ketika seseorang menyampaikan keberatan ya, pertanyaan yang untuk mempertanyakan servis dan produk Anda, sebenarnya kita bisa lihat dengan sudut pandang yang lain, Pak. Kita bisa berpikiran bahwa prospek ini membutuhkan informasi yang lebih lagi, Pak. Jadi ambil contoh, kita tadi ngobrol mengenai besaran komisi ya. Kita nawarin 3%, kemudian ada yang bilang, 2% saya juga bisa. Sebenarnya ketika dia menanyakan kenapa ada yang kasih 2%, kenapa kamu 3%? Sebenarnya di sini kan dia tuh pengen tahu informasi lebih jelas lagi. Ada gap yang missing ya. Dia belum ngerti kenapa. Mungkin sebenarnya yang dia concern itu bukan gue pengen nyari yang murah. Mungkin yang dia pengen concern adalah bedanya 3% dengan 2% itu apa sih, cara kerjanya bedanya apa gitu. Iya, betul. Jujur Pak David, kalau Pak David bilang 3% dengan 2% cara kerjanya juga sama, Pak David akan pilih yang murah lah. Ya tentu. 2 dong. Tentu. Jadi kalau Anda mau charge orang 3%, Anda harus tahu beda Anda apa dengan yang orang yang charge 2%. Kalau Anda tidak ada merasa beda, saya suggest Anda charge 2% aja. Iya kan? Tapi jangan senang dulu, Pak. Karena ketika Pak David charge 2%, ada yang bilang, "Dah, di sebelah situ ada 1,5% lagi." Dan kalau Pak David nggak bisa bedakan 1,5% dengan 2%, sama lagi, Pak. Lebih baik Pak David charge 1,5%. Tapi jangan senang dulu. Karena ada juga yang tidak charge sama sekali komisi, Pak. Dan kalau Pak David nggak tahu bedanya apa lagi, lebih baik Pak David jangan charge komisi. Pak David sebaiknya jangan jadi agent properti, Pak. Karena Pak David nggak akan make money, Pak. Jadi bahaya sekali ya. Jadi objection ini bagus sekali. Objection ini nih sebenarnya sebagai kalau di dalam hidup kita ya, tantangan negatif gitu. Tubuh kita tiba-tiba dikasih penyakit. Bagaimana kita respon terhadap penyakit ini? Ini memperlihatkan kesiapan tubuh kita. Kalau nggak ada penyakit kan kita nggak tahu kemampuan tubuh kita seperti apa ya. Jadi objection itu sebenarnya artinya itu prospek di dalam posisi ingin mencari informasi lebih banyak dan mencari keyakinan bahwa apakah benar saya mengambil keputusan yang baik gitu ya. Ya, ini penting, Pak. Di sini masuknya agent property untuk menjelaskan proses transaksi properti itu seperti apa, Pak. Dan berikutnya lagi sebenarnya ini yang menarik, kenapa objection adalah teman kita, karena keberatan-keberatan itu sebenarnya menjadi indikator ketertarikan seseorang loh. Kalau saya sudah tidak tertarik, saya iya aja Pak David. Saya nggak akan bantah Pak David gitu. Kalau saya bantah Pak David, konsekuensinya adalah Pak David melakukan pembenaran dan saya harus setuju dengan Pak David. Dan ketika saya setuju dengan Pak David, berarti saya masih dalam koridor ingin di closing sama Pak David. Tapi kalau saya bilang iya gitu ya, dan saya tidak ribut dengan Pak David dan saya kayak tidak mau berkomunikasi dengan Pak David, ujung-ujungnya saya hanya pengen stop pembicaraan, saya mau pergi gitu. No interest. Ya. Jadi seringkali banyak agent nih, dia takut ditolak sama customer. Jadi instead dia kasih pertanyaan, dia jawab dengan banyak pernyataan. Pak David pasti sering dong ditelepon sama telemarketing bank. Kita belum ngomong nih, Pak David apa kabar? Belum kita ngomong, Pak kita punya produk ini, dia nggak mau produk. Dia sebenarnya dia tuh nggak pede. Dia pengen ngomong semua karena dia pegang skrip. Dia pasti pegang skrip. Dia baca semua skripnya. Pak, kita punya penawaran bla 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 sampai akhir. Mungkin tahu-tahu sampai akhir dia padahal udah saya tutup gitu ya. Ya, bahaya banget gitu ya. Jadi seperti juga sebagai orang sales begitu. Kalau Anda tidak mampu, bahkan tidak mampu bertanya kepada dia, tidak mampu menggali apa yang dia inginkan, kemungkinan besar dia nggak akan tertarik dan tidak ada interest, itu artinya tidak akan terjadi. Dan bahaya sekali ya Pak ya. Nah, yang menarik Pak David di dalam dunia properti, apa itu? Ya, karena semua keberatan kita itu bisa dipredik ya, bisa dipredictable. Contohnya ambil contoh lah, keberatan-keberatan di dunia properti ketika seorang agent bertemu dengan pemilik properti, ya pasti keberatannya masalah komisi ya. Masa berapa lama Anda mau pasarkan ya? Masalah apakah ini listing ini eksklusif atau open? Bedanya apa ya? Abis itu kalau masalahnya pembelinya nanti mau bayar cash atau KPR, macam-macam gitu Pak. Dan masalah itu sudah menjadi masalah yang Anda ketahui ketika Anda jadi agent properti. Dari kemarin, dari berapa tahun yang lalu sampai sekarang masalahnya itu aja. Sekarang masalahnya apakah Anda siap nggak memberikan jawaban versi Anda? Sehingga versi Anda itu menjadi sesuatu yang dicari oleh customer Anda ya. Jadi sebenarnya kalau semua keberatan itu bisa dipredik,
Anda sebenarnya bisa merancang dong respons sebelumnya untuk menjawab jawabannya, sehingga Anda nggak panik, Pak David. Ya kan ya? Kembali ke persiapan itu, Pak. Ini seperti kayak aktor, Pak David. Itu semua aktor kalau kita lihat main film kan bagus gitu ya. Bagus banget deh. Nggak ada tuh yang gagap bingung, ini abis ini jawabnya apa ya? Nggak ada. Flow-nya enak gitu ya. Gampang, nggak kikuk gitu ya. Nggak kikuk gitu ya. Kenapa? Karena dia latihan, Pak. Setuju. Dia tahu kalimat-kalimat yang harus dia hafal. Dia tahu momen-momen kapan dia mengatakan hal-hal tersebut ya. Nah, hal itu dia praktis, dia ingat semuanya sehingga dia menjadi profesional. Pak, boleh tanya, aktor tuh bayarannya mahal nggak sih, Pak? Mahal, Pak. Iya, demikian juga agent properti. Kalau dia sudah terstruktur dengan baik, Pak, dia bayarannya mahal, Pak. Dia akan lebih cepat closing, Pak. Dia akan lebih cepat dapat listing. Dia akan lebih cepat, umpama dia bahkan mampu ketika komisinya ditawar, dia mampu menjelaskan dengan baik. Mungkin tetap ditawar, tetapi turunnya nggak banyak gitu, Pak. Nah, ini menjadi nilai tambah bagi dia sebagai agent properti yang profesional. Menarik Pak sekali, David. Pak. Iya. Nah, yang menarik ini, Pak David. Apa itu? Ada keberatan-keberatan yang kita terima dari prospek. Oh, itu biasa, Pak. Karena udah bisa ditebak, Pak. Ya kan? predictable. Predictable, Pak. Ya, predictable lah. Mau orang yang keberatan itu orang ekstrovert, orang introvert, cara jawabnya juga dengan versi yang berbeda ya. Ya, karena kita tahu orang ekstrovert dia punya poin. Orang ekstrovert tuh lebih gampang digali, itu aja ya. Jadi kalau kita dapat keberatan dari seorang ekstrovert, sebenarnya sebelum dia mencapai keberatan, saya sudah baca cukup banyak dari orang ini. Apa yang dia sukai, apa yang dia nggak sukai, apa keinginannya, apa yang dia tidak inginkan, sudah kebaca. Mungkin menghadapi introvert lebih susah. Ya, oleh sebab itu ketika kita menghadapi customer yang introvert, kita harus mengajukan banyak pertanyaan. Kalau ekstrovert, kita banyak sananya dia udah ngomong kali ya? Iya, kita nanya sesuatu supaya dia sendiri yang ngoceh gitu kan ya. Habis itu kita pelajari sendiri gitu ya. Kalau introvert mungkin kita yang memang agak sedikit extra effort untuk gali ya. Tapi yang saya tadi bilang, ada keberatan-keberatan yang kita bisa terima dari customer kita. Tapi keberatan-keberatan ini paling mudah, Pak. Yang saya tadi bilang ya, kita udah bisa hadapi. Dan kita akan pelajari sama-sama di edisi berikutnya nih, keberatan-keberatan seperti itu. Tapi Pak, ada juga keberatan-keberatan yang lebih rumit, Pak. Dan kadang-kadang kita nggak sadari. Keberatan yang diciptakan oleh agent properti itu sendiri di dalam pikirannya, Pak. Ya, bahkan dia sebelum menawarkan ke customernya, dia bahkan punya pikiran, kayaknya orang ini nggak mau beli. Itu berbahaya sekali, Pak. Kayaknya orang ini berpikir begini, padahal dia salah gitu. Mestinya gini nih, kalau saya berusaha mau tebak Pak David punya pikiran, gampang. Saya tinggal nanya 1-2 pertanyaan. Pak, maksud Bapak kalau saya jual propertinya 3 bulan, harganya tidak mencapai harga yang Bapak inginkan, Bapak bersedia mau turunkan harganya atau Bapak ingin pemasarannya dilanjutkan? Dari situ saya akan ketahuan, Pak David saya udah tahu nih. Pak David bilang, nggak mau Pak. Saya pokoknya harus 3 bulan ini harus jual rumah ini. Karena saya sudah beli rumah di tempat lain dan cicilannya udah jalan. Pak David tahu bahwa orang ini mau nggak mau 3 bulan harus pindah. Oleh sebab itu dia akan fleksibel dengan harga. Karena dia harus pindah anyway. Tapi kalau orangnya jawab bilang, Pak santai aja Pak. Kalau harganya belum capai, lanjutin aja Pak. Sampai harga yang saya mau. Saya nggak butuh-butuh banget sih Pak. Kalau nggak kejual juga nggak apa-apa. Saya tahu nih Pak David. Pak David seriusnya seperti apa. Ya, jadi sebenarnya yang paling kita takutkan adalah ketika seorang sales, ya, seorang agent, ketika berhadapan dengan customer, ketika dia nggak siap, udah nggak siap jawabannya, nggak siap jawaban terhadap keberatan, sekaligus juga mempunyai pikiran yang negatif. Dan menolak customer, menolak diri sendiri, nggak merasa dirinya hebat, nggak merasa dirinya pantas untuk dapat listing itu yang paling berbahaya di dalam closing property gitu Pak ya. Jadi mungkin itu parameter pembuka dulu untuk trigger kita bahwa objection itu adalah teman kita. Iya, jadi set pointnya di awal itu ya, objection is my life gitu. So Padar, kita udah bahas konsepnya nih, gitu ya. Di next session kita akan masuk lebih ke gimana caranya menghadapi ya, terstrukturnya bagaimana menjawab sebuah keberatan. Thank you Pak Darmadi dan teman-teman sekalian, jangan lupa klik like and subscribe YouTube channel ini. Stay tune in Monday Morning Motivation.